Halo teman-teman, kenalin aku Sarah. Kali ini aku bakal bahas proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia. Pemirsa, puluhan rumah di Kota Bengkulu mengalami rusak berat, bahkan beberapa mengalami roboh terkini total di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso. Ini rumah sudah tempat terparah dari Pemirsa, dampak puluhan gempa yang rumah di Pernah nggak sih kamu mikir kenapa Indonesia sering banget kena bencana? Yap, jawabannya karena kita tinggal di atas Ring of Fire alias cincin api Pasifik. Itu berarti kita hidup berdampingan sama puluhan gunung berapi aktif, patahan gempa, dan potensi tsunami. Tapi itu realita yang harus kita hadapin. Di video ini kita bakal bahas dua proses yang penting banget, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kita mulai dari rehabilitasi. Rehabilitasi adalah tahap awal pemulihan setelah bencana terjadi. Tujuannya agar masyarakat bisa kembali ke kehidupan normalnya. Tahap ini tidak hanya memperbaiki fisik, tetapi juga penyembuhan mental dan sosial. Lanjut ke tahap kedua, yaitu rekonstruksi. Kalau rehabilitas tadi itu recovery, kalau rekonstruksi ini itu upgrade. Artinya tidak hanya membangun ulang, tetapi juga membangun lebih kuat dan lebih siap kalau bencana akan datang lagi. Kedua tahap ini memiliki perbedaan dari segi waktu, fokus, dan contoh. Proses ini harus dijalankan dengan beberapa prinsip yang penting, seperti harus melibatkan masyarakat, harus transparan dan bertanggung jawab, harus sesuai kebutuhan lokal, dan yang pastinya berkelanjutan. Strateginya juga nggak bisa asal dan harus dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan, lalu perencanaan berbasis resiko, kemudian kerja bareng antar pemerintah, LSM, dan masyarakat. Dan yang terakhir, terus dievaluasi supaya bisa diperbaiki. Pada materi ini kita ambil contoh nyata ya, yaitu gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Dampak gempa dan tsunami Palu ini sangat luar biasa. Ribuan bangunan hancur, banyak korban, dan kota Palu jadi kota yang lumpuh. Tetapi lewat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, kota Palu pelan-pelan bisa bangkit dan memperbaiki kotanya. Ada hunian tetap yang dibangun, jalanan diperbaiki, dan warga mulai usaha lagi. Nah, ini bukti nyata bahwa pemulihan itu asal dijalankan dengan benar. Sekarang kamu udah tahu kan, bencana itu memang gak bisa dihindari sepenuhnya. Tapi cara kita menyikapi dan memulihkan diri itu yang bikin kita kuat. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, bencana itu memang gak bisa dihindari sepenuhnya. Tapi, cara kita menyikapi dan memulihkan diri itu yang bikin kita kuat. Dan kamu sebagai generasi muda juga punya peran. Mulai dari belajar, menyebarkan info, sampai ikut gerakan sosial atau jadi relawan.